Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil amma ba'd. Ikhwatul kiram, Bapak Ibu sekalian yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, segenap para asatid wal asatidah, pembimbing, pengasuh PKBM Ibadur Rahman, dan kepada Dewan Masjidil Huda yang semoga semuanya kita diberikan keberkahan, rahmat serta penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala. Pertama, tidak ada satu kalimat yang layak untuk dilantunkan kecuali kalimat syukur kita kepada Allah, yang mana Allah memberikan kesempatan kepada kita kenikmatan dengan berbagai kenikmatan yang luar biasa, sehingga terlaksananya hari ini acara yang spesial, acara yang mulia, dan kita berharap mudah-mudahan pertemuan kita di pagi ini menjadi pertemuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, sebagaimana tadi telah disampaikan oleh Ustaz Adi di pembawa acara, bahwa pendidikan anak itu bukan semata-mata tanggung jawab lembaga. Saya ulangi lagi, pendidikan anak bukan tanggung jawab lembaga. Namun pendidikan anak itu tanggung jawab siapa? Siapa Pak RT? Siapa Bu? Siapa? Belum sarapan kayak ini. Perlu ngopi ini. Tanggung jawab siapa? Orang tua. Orang tua. Oleh karena itu, untuk mengawali pertemuan kita simak dua wasiat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama, wasiat ini diriwayatkan oleh Imam Muslim
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan, "Mamin mauludin, mamin mauludin, illa yuladu alal fitrah." Tidaklah seorang anak yang dilahirkan melainkan dalam keadaan fitrah. Fa'abawahu, maka kedua orang tuanya lah yang menyebabkan yuhawidanihi au yunasironihi au yumajjisani. Anak ini nanti menjadi Nasrani, anak ini menjadi Majusi, anak ini menjadi Yahudi. Itu orang tuanya yang menyebabkan. Ya. Anak ini lahir dalam keadaan fitrah, maka orang tuanya yang menyebabkan anak ini menjadi Yahudi, menjadi Nasrani, menjadi Majusi. Orang tuanya yang menyebabkan. Kenapa di dalam hadis itu Nabi tidak menyebutkan orang tuanya yang menyebabkan anak ini menjadi Muslim? Ayo, kenapa kok Nabi tidak menyebutkan orang tuanya yang menyebabkan anak ini menjadi Muslim? Sebabnya apa, Pak? Kayaknya terlalu besar beban itu. Ampun, apa sebabnya? Kok Nabi tidak menyebutkan orang tuanya yang menyebabkan jadi Muslim? Kok enggak orang tuanya? Kenapa? Karena anak itu sudah Muslim. Yang disebutkan oleh Nabi di awal nasihat beliau, "Mamin mauludin yuladun ala fitrah." Fitrah di situ maknanya Muslim, berarti anak kita lahir sudah dalam keadaan Muslim. Nanti kok berubah, yang menjadi sebab siapa? Insya Allah, hati-hati orang tua ini. Nah, kok anakku belok ke kanan, belok ke kiri, bahkan putar balik. Orang tua yang menjadi sebab. Makanya sedikit kemarin saya protes ke Pak Agus. Mana Pak Agus? Wah, itu sembunyi dia. Ini materinya kalau diwoco ibu-ibu keturun nih. Ayah bunda sayangilah aku dengan membimbingku. Tak kurang-kurang beda. Ayo dibaca, tidurin orang-orang. Saya usul diganti apa? Ayah bunda, tuntunlah tanganku ke surga. Itu baru sing tangi isok turu isok tangi. Nah, Bapak Ibu, anak kita kepingin ditaruh di mana? Surga, neraka? Mana? Anak kita ingin taruh di mana, Pak? Sekarang, kalau Bapak Ibu punya sesuatu yang berharga, kalau Bapak Ibu punya sesuatu yang spesial, yang mahal, apa yang kita lakukan? Dalam sekarang anugerah dari Allah itu ada enggak yang lebih istimewa dari anak-anak yang soleh? Ada enggak? Harta apapun bentuknya, mobil, kekayaan, jabatan, itu nanti bisa ludes kalau anak tidak soleh. Saya ngomong begini bukan sanggar ngomong loh. Kita sudah punya pasien-pasien orang-orang yang anaknya rusak. Kehormatan orang tuanya hancur. Kewibawaan orang tuanya ternoda.
kekayaannya pun hancur gara-gara diuji anak narkoba. Nggak percaya, dicoba bebaskan anak-anak dari pelajaran Islam. Nggak dites. Nek dua anak loro jadikan eksperimen. Mau? Mau? Loh, dia ngerti. Coba nanti yang satu diajari serius, yang satu bebas. Kita lihat nanti. Demi Allah, Pak, demi Allah, hancur kehormatan panjenengan. Itu masih kecil-kecil sudah ke SMP, SMA. Nanti kalau sudah SMA kelas 3, bukan lagi anak yang takut, jenengan yang takut sama anak. Tidak percaya boleh dicoba, makanya ojo dihalang-halangi wong itu. Coba aja. Nanti kita lihat efek dan endingnya. Saya pernah Pak, jam 11 malam itu, saya lagi tidur, diketuk-ketuk pintu seorang teman. Terengah-engah jam 11 malam. Kenapa? Dia dikejar anak-anaknya sambil membawa balok. Anaknya masih SMP. Makan. Cuma posisi anaknya gede, bapaknya cilik, makanya dua anak juga gede-gede. Wallah, jam 12 sampai jam 2 saya berusaha untuk mendekati, ngeri, ngadem-ngadem sampai jam 2 malam. Baru lerai. Dilepas itu yang namanya balok. Bapaknya tak suruh pulang, dirangkul sama bapaknya. Ya Allah. SMP. Boleh dicoba. Setelah ini boleh dicoba. Ya, anaknya yang sudah besar-besar, bikin lagi satu lagi. Ya, nikah lagi. Semangatin. Bon, itu yang pertama, itu hadis yang pertama. Hadis yang kedua, di mana Nabi SAW menyatakan, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyah. Tiap-tiap kalian itu pemimpin, dan tiap-tiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban. Warrajulu ra'in ala ahli baiti. Dan seorang laki-laki memimpin anggota keluarganya, dan dia akan dimintai bagaimana kepemimpinan di dalam memimpin rumah tangganya. Bagaimana seorang suami memimpin istri, memimpin anak, pemimpin. Kemudian seorang istri memimpin rumah tangga suaminya, wa huwa mas'ulun, dan dia akan ditanyai oleh Allah bagaimana dia akan memimpin keluarga dari suaminya. Nah, berdasarkan dua hadis ini menunjukkan bahwa keberadaan anak itu tanggung jawab yang besar dari kedua orang tuanya. Nah, oleh karena itu bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, kita belajar dari redaksi ayat-ayat Al-Quran, kita belajar dari sunnah-sunnah Nabi SAW, bagaimana kita bisa mengawal anak-anak kita ini. Nah, adapun tanggung jawab terbesar orang tua kepada anak itu adalah tanggung jawab tentang tarbiyah, mendidik, Pak. Itu tanggung jawab terbesar. Bukan memberi nafkah, ya, bukan memberi makan, itu bukan pertanggung jawab yang besar. Itu tanggung jawab benar, tapi tanggung jawab terbesar adalah ku anfusakum wa ahlikum nar. Itu tanggung jawab terbesar orang tua kepada anak-anaknya. Coba sekarang Bapak Ibu kalau dengar dapat telepon, Bu datang ke sekolah segera, anak jenengan kecelakaan,
terluka agak berat, gimana rasanya hati kita itu? Bagaimana perasaan bapak begitu mendengar anaknya terluka parah? Atau anak Anda disakiti orang, yang kemudian terluka parah, tentu hati kita sudah kacau, pikiran sudah gak karu-karuan mendengarkan anak darah daging kita terluka parah. Ini dunia. Bagaimana ketika kita mendengar anak kita dicaci maki orang, dicela orang, dimusuhi orang, kita orang tua nggak terima menghadapi seperti ini. Ya, kita nggak terima dengan yang demikian. Oleh karena itu, kalau dicaci orang, dicela orang, dibenci orang, kita ikut mantel dan kita nggak ingin itu terjadi. Sekarang persoalan bagaimana kalau anak kita diancam oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Bagaimana kalau anak-anak kita dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Bagaimana kalau anak-anak kita dimurkai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Apa yang kita lakukan? Maka dari itu kita berharap mudah-mudahan melalui parenting kita pagi ini, kajian kita pagi ini, Allah menolong kita semuanya. Kita berharap kita dengan anak-anak kita ini semoga dikumpulkan oleh Allah di dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu, untuk memperbaiki dan merusak lebih cepat mana? Dalam merusak dengan memperbaiki lebih cepat mana? Untuk bisa mencapai anak-anak yang terbaik, terutama Pak Ibu di masa fitnah ini, itu bukan persoalan sederhana. Ya. Untuk menghasilkan karya terindah sebagaimana doa yang kita panjatkan. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Ini butuh perjuangan, butuh pengorbanan yang tidak sedikit dari kita para orang tua. Maka untuk itu ada beberapa langkah. Kalau Bapak Ibu kita semua termasuk saya Pak, ada beberapa langkah yang harus kita lakukan untuk menggandeng anak-anak kita, untuk menuntun anak-anak kita. Bagaimana kita bersama anak-anak kita nanti diizinkan oleh Allah untuk memasuki pintu-pintu surganya itu. Oleh karena itu sekali lagi saya tekankan, jangan merasa aman. Kalau anaknya sudah dimasukkan ke dalam pondok, jangan merasa aman. Kalau anak-anaknya sudah dimasukkan ke rumah-rumah Al-Quran, kemudian kita di rumah santai-santai, nyetel bal-bala, ibu-ibu nyetel sandiwara Korea, atau waktunya dipenuhi dengan menata kotak-kotak mainan itu, Masya Allah, atau chatting di grup-grup chattingannya, yang sampai kadang anaknya jungkel, nggak ngerti, anaknya menyimpang, nggak ngerti. Mudah-mudahan pertemuan ini menjadi pertemuan yang diberkahi oleh Allah Ta'ala. Yang pertama, langkah yang harus kita lakukan agar kita bersama anak-anak kita kelak dituntun Allah, diselamatkan Allah, dan diizinkan Allah untuk memasuki pintu-pintu surganya. Yang pertama adalah ilmu. Ilmu. Pertanyaan saya, kenapa ibu milih Ibadur Rahman? Apa yang diinginkan?
Apa ustadz-ustadznya cakep-cakep? Setahu saya cakep-cakep. Apa yang paling dirindukan? Saya kapan hari diundang kajian wali murid sekolah Islam ternama di Surabaya. Satu hari sebelum kajian saya ditelepon panitia, Ustaz, mohon izin saya panitia pengajian besok. Iya, kenapa Bu? Sekedar kasih informasi supaya Ustaz besok tidak kaget. Ini sudah kaget saya. Ada apa Bu? Di kajian wali murid sini, itu kalau pengajian begini, belum separuh pengajian sudah izin satu persatu. Oh, kenapa? Gak tahu. Apa setiap acara begitu? Enggak. Kalau arisan, waktunya pulang malah gak pulang. Loh, iya bener ini. Subhanallah. Oke, insya Allah siap. Jadi belum berangkat sudah stres duluan. Bayangin izin. Aduh. Akhirnya mukadimah saya sampaikan. Ibu, akhirnya saya punya kesimpulan. Berarti orang nitipkan anak di sekolah Islam belum tentu ingin anaknya jadi baik. Saya dipaham? Kalau ingin anaknya baik, kenapa ibunya nggak suka dengan nasihat? Kenapa bapaknya nggak suka nasihat? Berarti nggak ada indikasi dia ingin anaknya baik. Di mukadimah saya sampaikan, Bapak Ibu sekalian, orang yang nggak suka dengan nasihat jangan mimpi jadi orang baik. Sudah dengar ibu-ibu? Iya, apa? Orang yang tidak suka dengan nasihat jangan mimpi jadi orang baik. Alhamdulillah, tidak ada yang izin sama sekali. Tanten, kok kan saya ngadep ya. Subhanallah. Setelah itu taubat dan tidak ada pengajian lagi. Apa kayak mengundang saya ini? Apa yang diinginkan? Apa yang diinginkan? Bapak Ibu tentu terkejut ketika kita sidak di salah satu rumah Quran, takfir Quran. Anak-anak niki ada yang hafal 10, ada yang sudah 15, ada yang sudah 20 juz, ada yang sudah 29 juz, ada yang 30 juz, Masya Allah. Yang membuat kaget apa? Tentu jeneng kaget. Tayangan HP yang paling disukai apa? Video porno. Tentu kita termengah-mengah melihat. Insya Allah nangis kita Pak, ya Allah, nggak nyangka, nggak menduga. Anak hafal Quran, hafal, mudah menghafal, tapi tayangan yang paling disukai video pun, nangis kita itu. Dengan tim itu nangis. Akhirnya kita evaluasi, tarik ke belakang, orang tua kita cek. Dari sana ternyata orang tuanya hobi. Tuh kan? Jadi apa yang Bapak Ibu lakukan di rumah, walaupun anak kita di pondok, tembus Pak. Tembus ke pondok ini. Kita ingin anak kita jadi apa Ibu? Ada anaknya teman baru SMA kelas 1, dulu nakal sekali. Ngopi jam 2 pulang. Saya nasihatkan, coba sambil dekati, sama ajak ngobrol, sama ajak makan bakso bareng. Alhamdulillah masuk. Bisa ngejak tawari ke pondok. Akhirnya diajak ke Ustadz Ali.
Ustaz Ali Pasuruan, arek kok seneng. Ya wis ya, aku gelem. Ini ngopi udah wong tua kudu bangun waktu malam baca Quran sampean. Ayo, saya sendiri punya anak-anak. Belum tentu anak saya selamat. Jelas ibu bapak? Jelas ibu bapak? Subhanallah. Setelah itu bapaknya bangkit, sholat malamnya, baca Qurannya, sholat sunnahnya, begitu antusias. Sedekahnya walaupun dia kerja ala kadarnya tetap dia sedekah. Lalu berharap, anakku ya Allah, anakku, selamatkan anakku. Dengan izin Allah dan kesungguhan orang tua ini, anak yang aslinya sopo warkop, nggak pulang-pulang, kalau pulang jam 2 malam, berubah dengan izin Allah. Kesolehan orang tua, kesungguhan orang tua tembus ke hatinya anak-anak ini. Tembus ibu. Sekarang anaknya sudah hafal Quran. Kalau pulang itu menjadi imam di masjid-masjid kami. Ditunjuk menjadi imam sholat qiyamul lail. 30 juz yang dipakai ini anak-anak. Yang dulunya tidak karu-karuan. Tapi buku orang tuanya bangkit di dalam ketidurannya, dalam kelemahannya. Sebuah nikmat yang tiada tara. Sebuah karunia yang luar biasa. Ini baru anak kelas 4 menjadi sebab mengantarkan ibundanya menjemput kematian terindah. Di saat ibundanya melafazkan ayat-ayat Al-Quran, di saat itu Allah perintahkan malaikat maut mengambil nyawanya. Bukan kebetulan ibu. Itu bukan kebetulan bapak, bukan kebetulan rezeki dari Allah. Dari anak-anak yang soleh. Saya pegang putri saya karena dia teman putri saya. Nah, apakah engkau bisa mendampingi api di saat api saya sakaratul maut? Bisakah engkau menjadi sebab api mendapatkan kematian yang indah ini? Sebagian mereka telah mendapatkan ilmu. Yang pertama ilmu. Maka jangan tinggalkan ilmu, jangan remehkan ilmu, jangan sepelekan ilmu. Kenapa ilmu menjadi kunci pertama untuk menggandeng putra putri kita ke dalam surga? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan, man salaka tariqan yatlubu fihi ilman salakallahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh jalan dalam rangka untuk thalabul ilm, mencari ilmu, maka Allah akan berikan kemudahan baginya jalan menuju surga. Maka dari itu tekunilah majelis-majelis ilmu, cintailah majelis-majelis ilmu, dan bergabunglah dengan majelis-majelis ilmu. Karena dengan ilmu ini kita mendapatkan cahaya, mendapatkan petunjuk. Jalan hidup saya ini mana yang harus saya tempuh? Jalan yang harus saya lulu ini jalan mana? Karena kehidupan kita apalagi di zaman-zaman fitnah sekarang ibu, begitu banyak jalan-jalan yang berliku bercabang-cabang, yang secara zahir seperti Islam, yang secara zahir mengandung keimanan, namun begitu kita ada di atasnya dan masuk di dalamnya, ternyata jalan ini bukan mengajarkan Islam, namun mengajarkan penyimpangan-penyimpangan, mengajak kepada kesesatan, mengajak kepada kemaksiatan, dan kemudian mengajak berbuat durhaka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, oleh karena itulah Syekh Shalih Al-Utsaimin menjelaskan di dalam kitab Khulasahnya, beliau menukilkan qaulal ulama, berkata para ulama, al ilmu jauharun, ilmu itu ibarat mutiara yang sangat berharga. Jauharun latif, ilmu itu mutiara yang sangat mahal. La yasluhu illa lil qalbin nadhif, maka tidak seorang pun bisa meraihnya
kecuali hati yang bersih, kecuali hati yang jernih. Maka beliau mengatakan, ibu dengarkan nasihat beliau, faman aroda khiyazatal ilm, maka barang siapa yang ingin menggapai ilmu, hatinya dipilih oleh Allah untuk dijadikan wadahnya mutiara ini, hatinya yang ingin dipilih oleh Allah untuk dijadikan penyimpanan mutiara ini, fal yuzannin batinuhu, hendaklah dia hiasi batinnya, wa yutahhir qalbahu, dan hendaklah bersihkan hatinya, min najasati, dari kotoran-kotorannya. Masya Allah. Ya, karena ilmu ini bukan sembarangan, Pak. Makanya panjenengan kali kula, Bapak Ibu, ya, kalau kita masih suka hal-hal yang kurang baik tadi yang saya sebutkan, anak-anak kita sudah mulai seneng, sudah mau dimasukkan ke pondok, jangan dirusak dengan perbuatan-perbuatan kita yang batil di rumah. Seperti yang tidak saya sampaikan, kita terbengong-bengong di tempat itu, kita tercengang di lembaga tersebut. Bagaimana anak-anak yang sudah hafal dengan Al-Quran ini, yang sudah mahir baca Al-Quran, ternyata kecintaan ada tayangan-tayangan yang maksiat, pengaruh dari apa yang dicintai oleh para orang tua. Pun ini yang pertama, ilmu segala-galanya, ilmu segala-galanya. Satu. Yang kedua, apa yang harus kita lakukan untuk menggandeng tangan anak-anak kita bisa menggapai surganya Allah Ta'ala, supaya anak-anak kita tidak terlepas dari rengkuhan kita. Jangan sampai anak lepas daripada taman-taman surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, anak-anak harus kita isi akidah yang lurus. Ya, anak-anak harus kita isi dengan akidah yang lurus, dengan akidah yang bersih, keimanan yang jernih. Kenapa? Karena akidah yang lurus itu menghasilkan khosyah. Nanti kalau ada orang sudah memahami akidah ini dengan benar, memahami Allah dengan benar, maka anak-anak nanti takut kepada Allah. Jangan sekali-kali Bapak Ibu membuat anak-anak takut dengan orang tua. Saya ulangi lagi. Jangan membuat anak-anak takut dengan orang tua, tapi kita berusaha menjadikan anak-anak kita takut kepada Allah. Kenapa? Karena beda. Kalau makhluk dengan takut dengan makhluk takut dengan makhluk, inginnya ketemu atau menjauh. Inginnya ketemu atau menjauh? Menjauh dia. Maka kalau anak-anak takut dengan orang tua, anak senang kalau nggak ketemu sama orang tua. Ini keliru. Ini keliru. Maka kita berupaya agar anak-anak kita punya rasa takut kepada Allah. Bagaimana melahirkan anak-anak yang takut kepada Allah? Bagaimana kalau mereka nanti nggak takut sama orang tua? Kalau anak-anak itu sudah takut kepada Allah, endingnya takut kepada dosa. Saya dipahami ini? Kalau sudah takut kepada dosa, ada nggak anak takut kepada dosa, durhaka sama orang tua? Ada? Ada? Ada nggak yang takut kepada Allah kemudian durhaka sama orang tua? Ada? Nggak ada. Itu endingnya. Saya dipahami ini? Nah, kalau anak dibuat takut sama orang tua, bisa hukuman yang keras. Kalau ngajari gampang marah. Tuh. Makanya anak-anak diajari orang tuanya stres. Kalau nggak percaya coba nanti dites, Pak. Sebulan sekolah di lembaga, sebulan sekolah di rumah. Hafalan yang sudah didapat di sekolah, gara-gara sekolah di rumah hilang semua.
Hafalan itu ulang semua. Karena depresi diajari orang tua. Sebab orang tua ketika ngajari anak dengan hati yang senang atau depresi juga itu. Halo, Masya Allah. Maka jangan dibuat anak-anak takut dengan kita. Jangan dibuat. Saya mencermati sistem pendidikan orang tua. Kenapa Ustadz? Anak-anak itu sampai doa anak-anak itu kan diajari mendengar ya doa-doa itu. Belum ditulis secara tulisan. Ada sebagian yang dihafal dengan mendengar. Lah suara kalau didengar itu kan kadang hurufnya nggak sama gitu loh. Lah itu dibenerin orang tua nggak mau sudah. Kalau dapat ajaran dari ustadznya dirubah sama orang tua, mana yang diikuti? Mana? Ustadznya, ibu ini salah, malah salah ibu Padahal pendengaran anak yang bermasalah itu menunjukkan betapa lekatnya anak-anak dengan ustadz. Karena begitu kita lihat metodologi yang dipakai salah. Kamu ya, jadi kalau kita lihat di sekolah nih Bu, lihat anak-anak ustadz kalau ngajari, nulis aja. Yang namanya yang kecil tuh kalau nulis itu kan nggak mungkin jejak lurus ning garis itu. Gimana? Ustadz itu kalau nulis itu ngajari ninje garis, lance garis, ono senine, ngeten. Wes ditulis dulu 2 baris nih. Begitu anak-anak selesai, ustadzah udah selesai. Yang namanya anak-anak tetap anak-anak, hasilnya tetap hasil anak-anak. Yang namanya tulisan tuh begini. Lu kayak begini lari ke ustadzah. Ustadzah sudah selesai, bagus enggak ustadzah? Apa kata ustadzah? Begitu nulis di rumah kata kamu tuh kalau nulis lihat mama. Ini garis, ngapain tulis di atasnya itu? Kamu sih. Baris lagi 3 baris. Sudah selesai belum? Sudah mama. Mana hasilnya? Bagus enggak Pak? Hasilnya gimana Bu? Hasilnya gimana Bu? Tuh. Anak nggak tertarik kenapa? Anak nggak tertarik kenapa? Kenapa Bu? Karena ibu termasuk the killer. Ibu termasuk the killer. Apa the killer? Dulu waktu kita sekolah SD ada guru yang paling kejam. Ada nggak Bu? Ada. Itu kalau pas upacara kan guru-guru kiri semua di depan itu, gitu. Terus kepala sekolah bilang mohon doanya salah satu guru kita absen, ini sakit dan opname. Ternyata guru itu guru yang paling kita takuti. Hati kita rasanya gimana? Nah ini murid-murid durhaka semua. Terus hari ini kita ulang diri kita seperti itu gimana? Alhamdulillah Bu, saya kalau ngajari anak-anak itu main pakai mainan. Ayo, siapa yang murojaah? Aku dulu, seneng. Kenapa? Kalau salah nggak dimarahi gitu loh. Kalau salah nggak coba ibu belajar murotal, belajar taksin. Sedikit ulang ibu. Canda itu sudah dewasa, ulang-ulangi terus. Besok belajar lagi nggak Bu? Bu, lah kok sampean tiru ngono lho. Jangan disalahkan kalau kemudian anak-anak nggak simpatik belajar sama orang tua. Makan, sing paling enak niku gak ngerti belas. Dadi anak moco niku lancar terus. Ya Pak ya. Dan akidah iman itu nomor utama untuk kekuatan jiwa Pak. Oleh karena itulah Luqman memberikan nasihat pertama kepada anaknya. Tentang apa? Tentang akidah. Nabi Ibrahim mewanti-wanti kepada anaknya. Pertama kali yang diajarkan, terakhir kali menjelang kematian, yang disampaikan tentang apa? Tentang akidah.
ketauhidan kepada Allah, keimanan kepada Allah. Tentu dalam hal ini bukan cuma anak dia, Allah itu ada, bukan cuma itu. Makanya ibu harus belajar seperti ngajari anak-anak. Jadi jangan sampai keliru lagi. Kemarin ada kepala sekolah telepon saya, Ustaz mohon bimbingan. Kenapa? Putri saya ini SMP, nggak pulang sampai sore. Sore pulang tak tanya, kamu udah sholat zuhur? Sudah. Azhar? Sudah. Kamu nggak bohong nggak? Enggak. Kamu bohong nggak bohong? Mama nggak tahu. Tapi malaikat Raqib Atid tahu. Malaikat Raqib Atid mencatat kamu. Anaknya pinter. Nah, memang Raqib Atid itu berapa? Raqib Atid itu udah berapa, Ma? Kalau ibu ditanya begitu jawabnya apa? Bu, gimana? Hah? Raqib Atid itu ada berapa, Ma? Mamanya jawab dengan polosnya, ya ada 2. Mau Raqib Atid. Anaknya pinter. Berarti kalau waktu di mama gak diaku. Ini ya apa Ustaz? Jawabnya ngaji yo. Enggak, aku butuh jawaban sekarang. Ngaji yo. Nanti kamu temukan jawaban. Sampai kok medit, sampai sing angel. Nah, Mbak sampai tidak ngaji. Memang Raqib Atid ada berapa, Bu? Odo tiba ya. Ternyata dalam Al-Quran Raqib Atid itu sebuah istilah. Raqibun Atid, ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Raqib Atid itu suatu pekerjaan yang dilakukan oleh malaikat. Itu sebuah istilah sebagian para ulama. Kalau Raqib Atid ada 2, berarti sampean Mas di sampean? Di saya nggak ada. Loh, ayo logis tuh. Ayo. Loh kok kamu jadi kayak gini? Kon, kita simak wasiat terakhir Nabi Ibrahim, Nabi Yakub kepada anak-anaknya. Surat Al-Baqarah ayat 133. Al-Baqarah 133. Am kuntum syuhada'a idh hadara Ya'qub al-maut idh qala li banihi ma ta'buduna min ba'di qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ismail wa Ishaq ilahan wahida wa nahnu lahu muslimun. Ya, ada terjemah. Apakah kamu hadir menjadi saksi dalam kemaksiatan ketika dia berkata kepada anak-anaknya, apa yang kamu sembah sebagai Tuhanmu? Mereka menjawab, kami akan menyembah Tuhanmu, dan Tuhan hanya Kau-Nya. Ibrahim, Ismail, dan Ishak, yang Tuhan yang Maha Esa dan kepadanya bersatu. Masya Allah. Ini Nabi Ibrahim, ini Nabi Yakub. Di mana Nabi Ibrahim, anak mereka itu menjadi apa? Anak beliau menjadi apa? Putra Nabi Ibrahim jadi apa? Ustadz, ulama, kiai? Bukan. Putra beliau itu seorang nabi. Putra beliau itu seorang nabi. Tapi beliau begitu akan meninggal dunia, wasiat apa yang disampaikan? Mata buduna min ba'di, apa yang engkau sembah sepeninggal ayah nanti. Ini supaya dipastikan anak tidak melenceng akidahnya. Ini dipastikan supaya anak lurus di atas jalannya. Kenapa? Karena kelurusan akidah itu kelurusan hati. Kelurusan akidah itu kelurusan hati. Kalau akidahnya lurus, hatinya sudah dipastikan akan lurus. Kalau akidahnya jernih, sudah dipastikan jalan hidupnya pasti jernih. Pikirannya akan jernih. Karena akidah yang benar
membuahkan khasyatullah. Itu yang kedua. Yang ketiga, apa yang harus kita lakukan terhadap anak-anak kita, yang kita berikan kepada anak-anak kita, yang kita hadiahkan saat ini pada anak kita? Tidak ada hadiah yang lebih istimewa hari ini dibandingkan qudwah. Apa ibu? Apa Pak qudwah? Keteladanan. Bapak Ibu kira-kira berani nggak berdiri di hadapan anak-anaknya dan berkata, anak-anak sholat tepat waktu niru Umi? Berani mengatakan demikian? Sabar kayak Umi? Muntah anak-anak. Berani? Disiplin kayak Umi? Berani? Berani? Kenapa kok gak berani? Nah, terus nyontoh soal akhirnya nuntut Sinchan, anak durhaka itu. Sinchan anak durhaka. Saya pernah ngeliat aja ini kurang ajar Eva. Belanja sama mamanya, roknya mamanya dibuka lah, kurang ajar ini. Itu Sinchan. Bu, Pak, anak kita nurun siapa? Ibu lupa. Aku lo nggak pernah ngasih contoh. Ibu lupa, bapak lupa. Ketika kita memanggil anak atau menjawab panggilan, itu qudwah. Jenengan lihat para nabi, para rasul ketika manggil anaknya dengan panggilan apa? Hah? Ya apa? Hei. Gimana panggilnya? Ya bunayya, hai anakku. Nabi kepada Nabi ya gulam. Ini menjadikan satu pelajaran yang sangat luar biasa. Metodologi interaksi seorang ayah dengan anak. Ya bunaya, itu sudah menggambarkan satu, adanya sebuah etika yang menakjubkan, sebuah adab yang mengagumkan yang ditampilkan orang tua. Ya bunaya, jadi Luqman berkata kepada anaknya, ya bunaya. Nabi Ibrahim mengambil anak, ya baniya. Nabi Yakub kepada anak-anak, ya bunayya. Sama semuanya, berarti menunjukkan sebuah interaksi yang sangat indah. Satu. Yang kedua, komunikasi jalan. Komunikasi jalan, hubungan jalan. Apa hubungan sudah jalan antara anak dengan orang tua? Anak kadang-kadang ngalem kepada kita, sana, udah besar, belajar dewasa. Anak kecil disuruh belajar dewasa. Halo, Bu, anak jenengan ngalem, minta tolong, Umi, jenengan lebih suka nganterin sendiri atau berangkat sendiri anak? Lebih suka mana? Hah? Halo, lebih suka mana? Berangkat sendiri atau jenengan dampingi? Teman. Atau diambil alih oleh ayahnya karena ayahnya libur. Udah sama ayah. Ibu seneng apa gelisah? Terus jawab kosak karma. Coba, itu waktu yang sangat menakjubkan. Atau bapak-bapak disuruh diminta nganterin anaknya ke belakang gitu. Disuruh berangkat sendiri atau dengan hati kita bahagia, dengan senangnya mendampingi anak ke belakang. Ini masalah kecil Ustaz, masalah kamar mandi, masa anak-anak didampingi, belajar dia biar dewasa, biar mandiri. Terus kapan saatnya jenengan jadi pembimbing?
Kapan? Itu saat yang paling bagus, itu momen yang paling indah. Kenapa? Anak orang tua menjadi tarbiyah. Saya paling senang. Ayo masuk kamar mandi, mana kaki mana dulu. Nanti jenengan cek, anak jenengan sudah hafal doa apa saja, Pak? Hah? Sudah banyak hafal doa-doa? Sudah, Bu? Sudah dites anak-anaknya? Sudah dites? Nggak berani ngetes? Kenapa? Ayo doa masuk kamar mandi. Bismikallahumma amutu wa ahya. Pinter anak mama. Doa apa, Bu? Makanya masuk kamar mandi gak keluar-keluar, tidur. Kedua, yang kurang hari ini contoh. Yang kurang hari ini teladan. Saya belajar di rumah belajar dan belajar. Sampai ngasihkan ke anak nggak boleh dilempar, di rumah nggak berlaku, tak suruh ulangi. Saya ambilkan kontak Bapak, uncal. Sampai yang ngajari kurang sopan. Antarkan ke sini, nah. Dilempar ya, nggak boleh, nggak sopan sama orang tua. Dikenalkan. Anak makan bulat saja, kenapa nggak dimakan? Ikannya nggak cocok. Nah terus minta apa lo? Kan gitu anak manja. Orang tua kita dulu ngajari gimana? Ngajari gimana? Oh ayo bersyukur apa yang ada. Bersyukur apa yang ada. Belajar. Ada teman-teman kita makan tidak pakai ikan. Ya. Tarbiyah ini kedua contoh. Maka apa yang kita tontonkan, apa yang kita tampilkan, itu akan menjadi karakternya ibu. Makanya jangan sekali-kali saya pesen. Ketika bapak berantem sama ibu, jangan sampai dilihat anak. Ngomong kasar jangan sampai dilihat anak. Jangan sampai. Saya punya teman, masya Allah jamaah kita ibu, masya Allah masih muda lah, tapi luar biasa caranya ini loh. Saya sering mengambil faedah pelajaran dari beliau, masih muda, masya Allah. Satu hari saya ke rumahnya, karena odolo deket Pak, ada orang nyari rumahnya ibu-ibu katanya, mau ngasih hadiah. Orang ini ternyata tukang parkir. Katanya nyari siapa Pak? Rumahnya ibu-ibu pakai cadar. Loh, di sini banyak orang pakai cadar. Coba yang sebelah sana. Dia berangkat ke barat itu. Oh bukan, kendaraannya bukan itu. Loh kendaraannya namanya siapa? Nggak tahu, bloknya sini katanya. Terus apa ciri-cirinya? Kacamata tebel. Oh iya. Terus sepeda motornya ini kalau nggak ini. Oh coba di samping sana itu. Oh ya ini Pak, terima kasih. Saya tanya, ada apa kok dengan? Dia sering berbuat baik sama saya. Ibu ini, ternyata itu putranya teman kita itu. Jadi kalau dia ke Indomaret ngasih uang ke parkir itu lebih dari biasanya. Akhirnya dia tanya, kepingin berbuat baik sama ibu ini, sampai panen pisang kepok itu. Diantar itu menunjukkan apa? Itu seni, keteladanan. Ternyata apinya begitu. Jadi kalau libur itu anaknya diajak jalan-jalan pagi. Saya ikut Pak, saya ikut. Satu saat ya, jadi pesen es jus. Di jarak ke pasar Perkemping itu. Anaknya nanya, loh Abi lah kok kesini? Katanya cari es jus. Es jusnya kan di Indomaret nanti gampang. Sekarang kita jalan-jalan dulu. Berhenti di sini. Lah kok berhenti di sini ngapain Bi? Mana es jusnya? Saya lihat dulu. Di depan itu siapa? Kan nenek-nenek. Memangnya ada apa? Loh kok memangnya ada apa? Kamu lihat dulu nenek-nenek itu ngapain? Ya jualan. Bukan cuma gitu Dek. Coba ada nggak yang aneh? Yang saya ambil pelajaran apa Bu? Ketelatenan mengungkap kata. Ketelatenan menyimpan waktu.
Untuk apa? Sebuah tarbiyah, pendidikan yang mengagumkan, teladan. Yang aneh apa coba deh? Iya, ada yang aneh enggak? Ada ya. Apa Bi? Apa yang aneh? Jualan kok cuma sedikit ya? Berarti nenek ini kemungkinan nggak punya uang untuk beli bahan yang banyak. Loh kalau gitu kayak ono duit aja. Si anak ini dengan polosnya minta uang apinya, dah kasihkan sedikit rezeki buat nenek. Bilangnya apa? Ya bilang nenek buat sarapan begitu apa, terserah kamu bilang apa sih, penting nenek ini senang. Akhirnya dilatih 1 kali, 2 kali, 3 kali. Hari yang keempat apinya tidak berhenti di tempat itu. Apinya tidak berhenti di tempat itu. Begitu lewat anaknya narik, lo api lupa kan? Lo lupa apa? Nenek. Api nggak ngasih nenek rezeki. Yang mana? Ya Allah, Abi. Langsung oh yang jualan, iya kan Abi nyuruh supaya nenek dapat rezeki itu kalau pagi itu. Sudah terbentuk belum? Sudah terbentuk belum? Tidak butuh waktu 2 bulan Ibu. Terbentuk. Ibunya nganterin sekolah, ditarik jilbabnya sama anak ini. Umi kok nggak berhenti, kenapa? Loh memangnya kenapa berhenti? Itu ada bude-bude gerek dokar itu apa geledekan, cari rosokan. Disampaikan, ini bukan tontonan Uminya dinasihati anak yang masih kecil ini. Dari mana kalimat ini dia dapat? Dari mana? Pun Bapak Ibu, sudah kita kasih apa anak-anak kita? Yang sudah kita berikan keteladanan yang mana? Sampai makan kalau ada mbahnya di rumah nggak boleh makan dulu, mbah diambilkan dulu. Orang tua harus didahulukan. Itu diajarkan dengan penuh kelembutan dan kehati-hatian. Teladan. Yang ketiga. Yang keempat, pengajaran yang terus menerus, nasihat yang terus menerus, pembimbingan, pembinaan, nasihat, mauidhah, mengajak, menyeru, tidak pernah berhenti. Di setiap medan dakwah disampaikan, di setiap kesempatan momen disampaikan nasihat, tarbiyah, setiap keadaan. Di momen makan, di kamar mandi, ketika jual beli, tarbiyah. Apa tarbiyah Ibu? Apa Ibu? Pembinaan. Makanya kita taruh di poin keempat, anak-anak itu ketika jual beli itu akan meniru bagaimana dia sering melihat ibu bapaknya jual beli. Saya dipahami? Saya dipahami? Anak kita akan memperlakukan kita bagaimana orang anak memperlakukan orang tua ketika kita sering mempertontonkan bagaimana kita memperlakukan orang tua kita. Saya dipahami niki. Maka teladan yang ketiga dilanjutkan pada poin yang keempat apa? Apa Ibu? Tarbiyah, pembinaan, bimbingan terus menerus. Rasulullah SAW punya seorang putri namanya Fatimah, dapat suami Ali bin Abi Thalib. Apa Ali itu orang sembrono? Apa Ali itu orang yang curang? Apa Ali itu orang munafik? Tidak, dia orang alim. Tapi setiap malam Rasulullah mengetuk pintu Fatimah. Untuk apa? Tarbiyah. Tengah malam dibangunkan. Nabi Ibrahim setiap bulan mendatangi putranya. Siapa namanya? Nabi Ismail. Apa dia termasuk orang yang ceroboh? Nabi Ismail apa termasuk orang yang teledor? Tapi tiap bulan Nabi Ibrahim datang ke rumah Ismail. Untuk apa? Tarbiyah. Menyampaikan nasihat. Abu Bakar punya putri namanya Aisyah. Dinikahi siapa? Rasulullah SAW. Setiap kali Abu Bakar bertemu dengan Aisyah, tidak ada satu kalimat kecuali pesan dan tarbiyah. Bu, Bapak,
hati kita ibarat tanah, tarbiyah ibarat air hujan. Apa akibat ketika tanah tidak tersentuh dengan air? Apa yang terjadi? Jadi kalau kita menjauhkan anak kita dari sebuah ilmu dan nasihat, dari tarbiyah, dari pembinaan, berarti kita membiarkan tanah-tanah yang ada di dalam jiwa anak kita itu kering, tandus dan mati. Dan itu dosa atas kita semuanya. Yang keempat, yang terakhir, doa dan amal soleh. Alam? Iya, yang kelima, doa dan amal soleh kita. Di antara doa-doa yang diajarkan dalam Al-Quran dan juga diajarkan oleh Nabi SAW, satu usaha, satu ikhtiar yang tidak boleh diabaikan oleh para orang tua adalah minta tolong kepada Allah. Kenapa? Karena siapa yang menguasai hati? Siapa yang menguasai hati? Allah. Maka libatkan sang penguasa hati untuk menata hati ini. Libatkan Allah, ibu. Jangan pernah tinggalkan Allah. Di antara doa-doa yang perlu kita lantunkan, di antaranya yang pertama, doa yang ada di dalam surah Al-Imran ayat 38. Nanti dibuka di rumah. Doa yang ada dalam surat Al-Imran ayat 38. Yang kedua, doa Nabi Ibrahim yang ada di dalam surat As-Saffat ayat 100. Surat As-Saffat ayat 100. Kemudian doa Nabi Ibrahim yang ada di dalam surat Ibrahim surat 14 ayat 35. Surat 14 ayat 35 dan ayat 40. Surat Ibrahim ayat 35 dan ayat 40. Kemudian doa ibadur rahman. Doa ibadur rahman, yaitu surat 25 ayat 74 yang sering kita baca. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Waj'alna lil muttaqina imama. Maka di ujung terakhir doa itu, jadikan aku sebagai teladan. Doa yang terakhir, jadikan aku sebagai teladan. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, 5 langkah yang harus kita komitmen dengannya, 5 poin penting untuk kita jadikan sarana agar Allah menganugerahkan kepada kita dan semua keluarga kita untuk mendapatkan penghargaan yang terbaik dari Allah, yakni dukhulul jannah, bersama-sama masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian kajian kami pada pagi ini. Kurang lebih mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kurang lebih mohon maaf. Ini ada permintaan dari panitia. Kami menyediakan hadiah. Masya Allah. Umroh ya? Oh, bukan. Oh, bukan. Kaget saya. Soalnya juragannya Ibadur Rahman, pemilik umroh. Nah, ini pertanyaannya disiapkan? Belum? Oh, belum. Sama ngomong aku ngomong. Masih beban. Mungkin Ustaz berkenan dalam
dari pemateri. Ngasih beban orang tuh nggak boleh. Baik, dari bapak-bapak dulu ya, dari bapak-bapak dulu. Ada nggak yang hafal hadis tentang anak lahir dalam keadaan fitrah? Masya Allah. Wa min mawludin illa yuladu ala fitrah. Jadi, Fa aqrahu yuladu aw yuladu aw yunasirahu. barakallahu fikum. Kasih hadiah. Ini juga bukan hadiah ini kan? Dihadiahkan ini. Ini bukan. Untuk saya. Nyekso ini. Kalau ngaji ustadznya jangan dikasih kue di depan ini. Menyiksa. Baik, ada ibu-ibu. Ada ibu-ibu. Tolong sebutkan, tidak boleh ngerepek. Ngerepek haram. 3 langkah awal menuntun anak ke surga. Angkat tangan. Ibu itu pinggir tiang. Ada mic-nya, Ustazah? Ada mic. Di samping tiang. Tiang yang mana ini? Iya Bunda, silakan. Oh itu mic-nya di belakang, Masya Allah. Mohon sebentar biar kedengaran Bunda. Iya, silakan Bunda. Iya, kenapa ilmu, alasannya kenapa? Sedikit aja, enggak apa. Yang repek halal. Kenapa kok ilmu? Iya sudah tidak apa-apa, dimaafkan insyaallah. Mumpung hari Jumat. Iya, yang kedua. Langkah kedua. Kok mati Bu? Akidah yang lurus. Akidah yang lurus membuahkan lali. Tidak apa-apa, sudah tua. Yang ketiga, keteladanan, Masya Allah, keteladanan. Iya. Sisa yang kedua, 2 terakhir, menuntun anak ke surga. Yang keempat apa Pak? Siapa? Monggo, pakai kacamata ya. Yang keempat, tarbiyah, pembinaan kepada anak. Dan yang kelima, doa serta amal. Doa dan amal soleh. Baik. Yang terakhir, ini masih ada tak? Gue tak selesai ada nih enggak. Masih ada berapa? Masih banyak, Masya Allah. Hah? Ya jangan saya semua yang masih ada. Hah? Iya, 2 lagi. Saya ingin kesan saran jenengan selama ada di ibad. Kesan anak-anak jenengan yang ada di ibad. Monggo. Ini ada di depan Bu. Tolong. Mic-nya jangan dilempar, nggak boleh tadi. Iya. Ini sampingnya tiang sini. Beliaunya. Monggo, kesan anak ada di ibad. Monggo. Assalamualaikum. Kesan sama putri kami dalam perilaku saya haruskan transaksi juga selain ada juga yang
paling saya kagumi adalah Apa? akhlak dan Akhlak, masya Allah. Apa akhlak yang paling menonjol itu? karena di dalam itu memang ada beberapa poin yang salah satunya ada dan kemarin memang adanya anak saya itu rendah. Saya pikir kurang sama sahabat atau ustaz. Kemudian ternyata waktu akhlak itu malah salah. Jadi kami ada kesempatan untuk berkomunikasi kenapa ini nilai adatnya sekitar 70 atau 70. Ternyata anak-anak di situ mungkin ngobrol selanjutnya tidak menggunakan nasihat atau semangat itu sangat dikenal. Terus untuk ada tingkat dasar. Jadi di sini ada tingkat membersihkan mandi, taman, dan itu sangat berpengaruh sebenarnya. Terus ada juga saya yang tertarik sama ya. Kemarin ketika saya mulai ketika anak-anak ada pandemi, dikasih tugas semuanya, tapi beliau sangat melakukan dikasih tugas keseharian di rumah. Yang anak-anak itu jarang melakukan seperti mencuci atau nyapu, atau mencuci baju sendiri. Yang akhirnya nanti kita melakukan tugas itu yang saya harapkan. Jadi hanya tugas-tugasnya apa ya? Menulis. Iya. Dan saya harapkan ini terus berjalan untuk kebaikan anak-anak. Amin. Insyaallah. Jazakallah khair. Barakallahu fikum. Nah, terakhir dari bapak-bapak, kesan-kesan selama putra putri jenengan di ibadah. Sebab ini nanti Pak akan menjadi PR bagi kami di Ibadur Rahman ini untuk berbenah, karena kami yakin Ibadur Rahman bukan lembaga sempurna, perlu saran, perlu kritik, perlu masukan-masukan. Nah, saya mohon dari bantuan dari bapak-bapak yang hadir, ada kesan-kesan apa selama putra putrinya dititipkan di Ibadur Rahman. Monggo, salah satu nanti dapat hadiah. Kalau ingin umroh gratis ada nanti, ya syaratnya mengikuti syarat, ikut kajian kami subuh dulu, setelah itu sampai suruh 2 rakaat sholat. Nah itu kita dapat. Syaratnya itu. Ada bapak. Memang bapak-bapak itu ngedon terima, ngedon terima. Baik, ada satu pesan penting. Kesalahan-kesalahan yang dilakukan orang tua kepada anak-anak. Saya ulangi lagi ya. Saya tekankan ini Pak, saya tekankan ini. Jangan sampai cara berpikir orang tua dipaksakan kepada anak-anak. Itu kesalahan yang sering kami lihat. Itu yang sering kami lihat. Ketika anak salah, bagaimana cara mensikapinya? Kalau Anda tidak berkeberatan, panjenengan nanti buka risalah Syekh Ar-Ruhaili tentang pemuda yang minta izin berzina. Paham ini? Pemuda yang minta izin berzina. Itu pengajaran psikologisnya luar biasa. Ya, jadi jangan sampai anak-anak ini memiliki karakter-karakter yang mengerikan akibat dari pola asuh yang salah dari orang tua, yang kemudian anaknya yang disalahkan, padahal cara mengajarnya yang salah. Begitu. Ini kita sudah temukan, kita kantongi beratus-ratus ragam masalah. Ya, karena orang tua ingin menerapkan ini hukum, ini syariat,
fatwanya ekstrim yang diterapkan. Ini bukan benar. Jelas ya? Jadi penerapan jenengan lihat, bukankah anak minta izin berzina itu kurang ajar apa enggak? Kurang ajar apa enggak? Sangat kurang ajar. Apalagi mintanya kepada Nabi. Dan di depan umum. Persoalannya bagaimana beliau mensikapi kesalahan ini. Jelas Ibu? Anak dilibatkan, suruh masak, ngirisi wortel, biarkan menceng-menceng, biarin. Hargai setiap karyanya. Jelas Ibu? Kalau besok begitu salah, keliru, Anda marahi, Anda caci, Anda cemooh, besok disuruh, halo, nggak mau dia. Biarkan anak-anak berkarya di situ. Biarkan salah, tapi jadikan kesalahan itu jembatan untuk memperbaiki. Nah itu peran kita mendampinginya itu. Peran kita mendampinginya itu. Nah, mungkin satu saat kita bahas kesalahan orang tua di dalam mendidik anak. Ini penting. Nanti kita kemas mengatasi kenakalan orang tua. Selama ini yang diatasi apa? Si nakal itu orang tua nih. Ada nggak dia? Apa ini Ibadur Rahman waktunya jemput anak dititipkan sama temannya, ada nggak? Nggak ada. Masih ada. Hebat itu. Baik Ibu, Bapak, itu pesan-pesan saya, dan mungkin nanti kita adakan pertemuan lagi di waktu yang belum ditentukan, ya. Nah ya, di waktu yang belum ditentukan. Kita bahas itu, kita oncei satu persatu, selilit di dalam mendidik anak-anak bersama-sama. Bagaimana pandangan ulama-ulama sunnah mengatasi kenakalan anak-anak kita ini. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dari saya sampai di sini saya serahkan kepada panitia. Alhamdulillah.